Kali ini, kamu bakal cosplay jadi detektif seni. Dan kamu punya misi untuk menyingkap misteri di balik lukisan paling terkenal di dunia. Ada karyanya Da Vinci, Michelangelo, dan Picasso. Tapi siapin dulu kaca pembesarmu sebelum meluncur ke lokasi ya. Kota pertama yang kamu singgahi adalah Roma. Setelah puas menikmati pasta lezat, kamu menuju Kapel Sistina yang terkenal dengan langit-langit estetiknya. Konon, Michelangelo membuat lukisan ini sambil rebahan. Tapi itu cuma mitos. Sang pelukis sebenarnya bikin sistem platform kompleks agar dia bisa melukis sambil berdiri. Nah, lukisan yang di tengah ini adalah The Creation of Adam. Michelangelo memang terkenal dengan studinya tentang anatomi manusia. Para pakar mengatakan, bagian kanan lukisan ini memperlihatkan gambar anatomi otak yang diperbesar. Kamu bisa mengeceknya dengan menimpa gambar otak di atas lukisan. Kelihatan mirip kan? Ada gambar otak kecil, saraf optik, dan kelenjar hipofisis. Bahkan, gambar syal hijau ini mirip banget kayak arteri vertebralis. Dan menurut sebagian peneliti, ini adalah cara Michelangelo melukiskan pengetahuan dan hikmah. Kalau menurutmu gimana? Kayaknya kamu perlu begadang semalaman suntuk ya untuk nentuin interpretasimu sendiri. Selanjutnya, kamu naik kereta menuju Firenze dan setelah istirahat sebentar, kamu langsung pergi ke Galeri Akademi Firenze. Di situ ada patung David buatan Michelangelo yang sangat terkenal. David adalah patung marmer setinggi 5 meter yang dibuat selama 3 tahun. Penggambaran raut mukanya masih jadi tanda tanya besar. Dari bawah, mukanya kelihatan tenang dan damai. Tapi para sejarawan seni menilai patung ini sering disalahpahami. Tubuhnya seakan-akan menyiratkan cerita lain. Coba deh amati lebih dekat. Kedua alisnya berkerut dan urat di tangannya menonjol keluar. Nggak kelihatan rileks kan? Jadi, Michelangelo mau melukiskan ekspresi David sesaat sebelum konfrontasi penting. Dan bisa aja dia nggak setenang itu. Jangan beranjak dari Italia dulu dong. Di sini ada segudang karya seni menarik. Masih di Firenze, kamu ngelanjutin perjalanan menuju Galeri Uffizi. Di museum ini, kamu bisa ngelihat banyak lukisan kenamaan. Misalnya, Primavera atau Spring, karya Botticelli. Lukisan ini kelihatan misterius sejak zaman dahulu. Bahkan, para pakar belum tahu tahun pembuatannya. Karya seni ini nggak punya nama khusus sampai bertahun-tahun, hingga akhirnya pelukis Giorgio Vasari memberinya nama. Saat menikmati keindahan lukisan ini, para kritikus dan pengunjung biasanya fokus pada sosok di latar depan. Tapi sebetulnya, Botticelli melukis lebih dari 46 spesies tumbuhan dengan penuh presisi. Dan totalnya ada lebih dari 200 kali pengulangan gambar tumbuhan ini. Keren ya? Gimana? Kamu masih mau ngelanjutin perjalananmu ke tempat-tempat menarik kan? Setelah beberapa saat naik pesawat, akhirnya kamu sampai di Paris, kota yang terkenal dengan lampu, baret, dan Mona Lisa-nya. Lalu kamu memasuki Museum Louvre dan mendekati La Gioconda, karya Leonardo da Vinci. Banyak orang telah berteori soal karya seni ini, dan kamu mulai nyari tahu sebagiannya. Ada juga yang berpendapat kalau Mona Lisa adalah foto Da Vinci sendiri. Setelah ngebandingin wajah Da Vinci dan Mona Lisa secara menyeluruh, para sejarawan mulai menebak-nebak. Wajah keduanya memang kelihatan mirip banget. Ada juga teori soal senyum menyeringai ini. Dokter gigi sekaligus ahli seni Joseph Bartowski bilang dia telah menemukan rahasia di balik senyum Mona Lisa. Menurutnya, ekspresi wajah tegang kayak gitu nandain kalau seseorang nggak punya gigi depan. Benar nggak ya? Pada tahun 2010, Komite Warisan Budaya Italia juga nemu sejumlah simbol yang tersembunyi di dalam lukisan. Simbol ini cuma bisa diamati dengan lensa pembesar berteknologi canggih. Mereka melihat ada inisial LV di mata kanan Mona Lisa, dan para ahli menduganya sebagai tanda tangan Da Vinci. Tapi inisial CE di mata kirinya dan angka 72 di lengkung jembatan ini masih belum bisa dijelaskan. Phew, benar-benar penuh misteri. Ada yang bilang gerakan matanya bisa ngikutin pengunjung loh. Cek juga kebenarannya sebelum kamu pindah ke destinasi lain ya. Kamu lanjut ke Amsterdam untuk mengunjungi Rijksmuseum. Di situ kamu mau ngeliat lukisan Rembrandt yang menyimpan banyak misteri.
The Night Watch adalah salah satu lukisan Rembrandt yang paling terkenal. Tapi menurut para ahli, namanya itu nggak sesuai dengan kontennya. Coba deh amati lebih teliti. Di lukisan ini ada sejumlah orang yang bersiap untuk menjalankan misi. Teknik Rembrandt disebut dengan chiaroscuro, yang menonjolkan kontras gelap dan terang. Sampai tahun 1947, para kritikus seni meyakini sang pelukis menggambarkan suasana malam hari. Tapi setelah lapisan debunya dibersihin, makin kelihatan jelas kalau itu suasana di siang hari. Apalagi ada cahaya matahari yang memancar dari pojok kiri atas. Kalau namanya mau diganti jadi The Day Watch, kayaknya udah telat banget ya. Selagi di Amsterdam, kamu juga mengunjungi museum yang dikhususkan untuk menyimpan karya seni Van Gogh. Ternyata, dia bisa bikin lebih dari 900 lukisan hanya dalam 10 tahun periode emasnya loh. Di Museum Van Gogh, ada banyak banget koleksi lukisan bunga matahari kuning. Hampir semua lukisan Van Gogh memang didominasi corak kuning. Ciri khas dalam karya seninya ini mungkin dihasilkan dari cara pandang dia terhadap dunia. Sebagian ahli seni berspekulasi kalau salah satu obat Van Gogh telah mengubah persepsi warnanya, sehingga kebanyakan warna yang dia lihat adalah kuning. Wah, perjalanan makin seru aja nih. Selanjutnya, kamu menuju Inggris Raya, tepatnya ke Galeri Nasional. Meski udah ngeliatin lukisan Jan van Eyck, potret Arnold Vini ini selama berjam-jam, bisa-bisa kamu tetap nggak akan nemu keanehan. Tapi kalau gambar cermin ini diperbesar, ada dua orang lagi di ruangan tersebut. Menurut para ahli seni, tokoh pria di lukisan ini lagi ngangkat tangannya untuk nyapa dua orang di dalam cermin. Dan salah satu dari mereka adalah Van Eyck sendiri. Ternyata nggak cuma itu aja loh. Di atas cermin juga ada tulisan Jan van Eyck pernah di sini 1434. Hal serupa juga dilakukan Caravaggio, pelukis Italia di era Renaissance. Dalam karya seninya, dia bikin gambar telur Paskah di salah satu lukisan terkenalnya, Bacchus. Tapi bentuknya nggak begitu kelihatan. Di pojok kiri bawah toples ini ada potret kecil sang pelukis yang disamarkan oleh air. Agar gambarnya bisa terlihat jelas, diperlukan bantuan teknologi mutakhir atau lensa pembesar canggih. Tapi potret sosok laki-laki itu memang ada di situ. Dan Caravaggio telah membuatnya. Nah, ini dia fakta serunya. Potret kecil ini pertama kali teramati pada tahun 1922, lebih dari 300 tahun setelah lukisannya dibuat. Lukisan ini sempat terbengkalai karena kurang terawat. Untuk mencapai destinasi terakhirmu, kamu perlu terbang melintasi Samudra Atlantik menuju Chicago, Amerika Serikat. Di Art Institute of Chicago ada koleksi lukisan terkenal karya Pablo Picasso bernama The Old Guitarist. Rahasia lukisan ini memang tersimpan rapat sehingga diperlukan bantuan mesin sinar X dan teknologi super canggih untuk menyingkapnya. Tapi hasilnya memang sepadan sih. Ternyata di lukisan itu ada gambar Picasso yang lagi ngelukis The Old Guitarist di atas lukisan yang belum selesai. Kita bisa ngelihat dengan jelas garis tepi dan bentuk sosok wanita setengah jadi yang dilukis Picasso. Seniman zaman dulu sering memakai cara ini untuk menghemat uang karena harga kanvas mahal. Akhirnya selesai juga perjalanan kita kali ini. Gimana? Capek kan? Sebaiknya sang detektif seni istirahat dulu. Suatu malam pas turun hujan, Aida pulang sehabis liburan sebulan di luar negeri. Dia tinggal sendiri dan ibunya yang ngawasin kucingnya. Cewek itu masuk rumah, nyalain lampu dan ngeliat sekeliling. Setelah itu dia langsung menelpon polisi. Kenapa? Lihat, di koridor banyak jejak kaki. Jejak-jejak itu basah, jadi masih cukup baru. Dan itu bukan jejak kaki Aida karena dia barusan masuk. Ada seseorang tuh di rumahnya. Terus aja berpikir karena ada satu kasus lagi. Bu Kartika punya 3 putri, Eva, Yana, dan Mia. Umur Eva sekarang 2 kali lebih tua dari umur Yana pas Mia setua Eva sekarang. Siapa putri yang tertua dan termuda? Dengan kata lain, suatu saat di masa depan, Mia akan setua Eva saat ini dan Yana akan setengah umur itu. Jadi Eva adalah yang tertua dan Yana yang termuda.
Bu Broto adalah pemilik gedung apartemen dengan aturan penyewa dilarang punya hewan peliharaan. Ikan pun nggak boleh loh. Suatu malam dia mendengar kucing mengeong. Suara itu berasal dari lantai atas. Esok harinya dia memeriksa 2 apartemen. Di apartemen mana kucing itu tinggal? Lihat tuh, ada rumah kucing di sudut apartemen ini. Kucing itu pasti tinggal di situ. Ismi sedang jalan-jalan di hutan dan tersesat. Setelah berkeliaran sebentar, dia menemukan rumah penyihir dan Ismi minta penyihir itu nganter dia pulang. Penyihir lagi sibuk dengan ramuan, tapi dia setuju untuk membantu Ismi jika gadis itu mau membantu dia dulu. Ada 4 bahan yang dibutuhin penyihir untuk ramuan itu, beberapa serangga, tanaman herbal rahasia, sedikit serbuk ajaib, dan jamur kering. Penyihir nggak ingat gimana urutan masukin bahan-bahan itu, tapi dia ingat ini. Gimana urutan yang benar? Ada 4 bahan, jika serbuk dimasukin minimal sebelum 2 bahan, artinya serbuk itu dibubuhin di urutan pertama atau kedua. Tapi karena jamur harus masuk lebih dulu dari serbuk, maka jamur kering masuk dulu, diikuti serbuk ajaib. Lalu seharusnya serangga, dan yang terakhir adalah tanaman herba rahasia. Nah, aku ada misi sangat khusus untuk kamu nih. Ada perampok yang nyuri sejumlah lukisan terkenal dari berbagai galeri di seluruh dunia. Polisi di seluruh dunia udah nyari-nyari lukisan itu yang disembunyiin pencuri di berbagai tempat. Polisi sudah berhasil nemu tempat rahasia pertama. Tiap lukisan disimpan di satu peti dengan replika yang dihasilkan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kamu cuma bisa ngeluarin 1 lukisan, dan setelah kamu ambil, peti akan meledak bersama lukisan yang tersisa. Jadi kamu harus milih dengan hati-hati dan ngenalin karya seni asli pada pandangan pertama. Inilah peti pertama yang ngumpetin lukisan The Scream oleh Edvard Munch dan replikanya. Mana yang asli? Ini yang asli. Nah, yang ini Starry Night oleh Vincent van Gogh. Kamu bisa ngenalin yang asli? Yang ini, apa jawabanmu benar? Di peti berikut, kamu menemukan Mona Lisa yang terkenal itu, karya Leonardo da Vinci, dan mungkin kamu bisa ngenalin lukisan ini dengan mudah, tapi replikanya realistis banget loh, jadi buka mata lebar-lebar ya. Yap, ini satu-satunya Mona Lisa. Sekarang dibalikin ke Museum Louvre. Di peti keempat ada karya seni terkenal lain oleh Vincent van Gogh, Cafeteria at Night. Kamu tahu yang asli? Ini yang asli. Apakah kamu menyelamatkan yang asli? Dan ini terakhir dari kelompok lukisan yang sudah ketemu. Ini The Old Fisherman, lukisan karya seniman Hongaria. Lukisan mana yang harus kita selamatin? Yang ini. Selamat dan terima kasih atas bantuanmu. Kalau lukisan lain ketemu, kamu akan dikasih tahu ya. Seorang detektif pergi liburan ke Spanyol, tapi di malam hari, seseorang membobol kamar hotel di sebelahnya dan nyuri semua barang berharganya. Esok paginya, detektif menganalisis rekaman kamera CCTV dan memperoleh 3 tersangka. Mereka semua setuju menjawab pertanyaan. Jaka bilang, "Aku datang larut malam dan aku tidur semalaman." Alia berkata, "Aku keluar semalaman, aku baru masuk kamar beberapa jam lalu." Robi berujar, "Aku nggak kenal wanita ini, aku nggak merampoknya." Siapa yang harus ditahan detektif? Jaka, katanya dia datang larut, terus kapan kulitnya terbakar matahari?
Ih, malam hari kan gak ada sinar matahari. Dia pasti udah ngabisin lebih banyak waktu di hotel daripada yang dia akuin. Alice pergi jalan-jalan di hutan gelap dan nemu rumah besar tua. Tentu saja dia masuk untuk ngeliat-ngeliat apa isinya. Begitu masuk, pintu di belakangnya terkunci. Ternyata ini rumah mistis dan ada 3 jalan keluar, tapi kayaknya masing-masing berbahaya deh. Di balik pintu pertama ada laser dengan sensor gerakan. Di balik pintu kedua, lantainya terbuat dari lava yang membakar apapun yang menyentuhnya. Di belakang pintu ketiga, ada dinosaurus herbivora besar. Jalan mana yang harus dipilih Alice agar keluar dengan selamat? Alice harus milih pintu terakhir. Pertama, dinosaurus sudah punah. Andaipun masih ada dinosaurus herbivora cuma makan tumbuhan, dia gak akan tertarik sama manusia. Hana lagi santai di rumah minum teh sambil baca pas dia mendengar ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan ada orang asing di sana. Sorry, pasti aku salah lantai. Aku barusan pindah, sorry udah mengganggu. Saat orang itu pergi, Hana menelpon polisi sebab dia nggak percaya kalau itu cuma kekeliruan. Kok dia bisa curiga gitu ya? Masalahnya orang itu mengetuk pintu. Kalau dia mengira ini apartemennya, dia akan langsung nyobain buka pintu pakai kuncinya kan? Kabar baik nih, polisi udah menemukan sejumlah lukisan lain yang dicuri. Seperti yang sebelumnya, lukisan ini juga disimpan di dalam peti, masing-masing dilengkapi replika dan cuma satu yang bisa diselamatkan. Kamu siap menyelamatkan karya seni? Ini yang pertama, American Gothic oleh Grant Wood. Mana yang asli? Ini dia, bisa kamu kenalin? Oke, peti kedua, lukisannya Girl with a Pearl Earring oleh Johannes Vermeer. Kamu tahu mana karya yang asli? Ini dia. Kita semua kenal yang berikut, The Persistence of Memory karya Salvador Dali. Lukisan ini dicuri dari Museum Seni Modern di New York dan ini harus kita balikin. Tapi yang mana ya? Ini replika dan ini yang asli. Kamu nyelamatin yang benar? Tinggal 2 lagi nih, jadi tetap waspada ya. Dalam peti keempat ada The Kiss karya Gustav Klimt. Kayak biasa, kamu harus putusin mana dari keduanya yang asli. Jadi apa keputusanmu? Yang ini dong. Dan ini saatnya nyelamatin lukisan terakhir, Black Square yang misterius karya Kazimir Malevich. Kamu bisa nyari yang asli? Gak mudah nih, tapi ini yang kamu cari. Makasih ya atas bantuanmu, semua lukisan akan dibalikin ke tempat semula. Nicky ngikutin acara permainan dan dia menang. Dia ngeraih 3 hadiah eksklusif, 1 jaket Moncler, 1 dompet Vivienne Westwood, dan sebuah Ferrari. Tapi ada syaratnya loh, dia harus milih hadiahnya sendiri dengan milih antara yang asli dan replika. Kamu mau bantu dia milih hadiah yang benar? Ini 2 jaket Moncler, salah satunya asli dan yang lain replika. Mana yang harus Nicky pilih? Yang ini, logo di jaket benar, jadi pasti asli. Berikut 2 dompet identik, tapi cuma 1 yang produk asli Vivienne Westwood. Yang mana ya? Ini yang logonya benar. Dan akhirnya mobil Ferrari. Coba, apa kamu ingat logonya?
Yang ini bagus. Sebagai salah satu monumen nasional terpenting di Amerika Serikat, Monumen Washington dikunjungi oleh lebih dari 500.000 orang setiap tahun. Bangunan ini didirikan untuk menghormati George Washington sebagai presiden pertama Amerika Serikat. Dan kalau diamati lebih teliti, strukturnya kelihatan kayak punya dua warna yang berlainan. Tapi sebetulnya pilihan desainnya nggak begitu kok. Jadi komunitas Monumen Nasional Washington yang bertanggung jawab dalam pembangunan monumen ini mulai kehabisan dana, lalu proyek pembangunannya dihentikan pada tahun 1850-an. Baru setelah 25 tahun, mereka melanjutin pembangunannya lagi dan berhasil menyelesaikan 2/3 puncaknya pada tahun 1884. Rupanya mereka memakai bahan marmer dari lokasi lain, dan kala itu mereka nggak begitu mempertimbangkan rupa bahan ini di kemudian hari. Awalnya memang kelihatan sangat mirip, tapi karena terkena angin, hujan, dan erosi selama bertahun-tahun, corak warnanya makin berubah. Bahkan ada bagian marmer ketiga yang cuma kelihatan saat diamati secara seksama. Awalnya para pekerja konstruksi memilih pemasok marmer dari Massachusetts, tapi mereka segera tahu kalau warnanya nggak sesuai. Jadi mereka harus beralih ke pemasok lain, dan lagi-lagi warnanya tetap beda. Corak warna yang satu ini cuma terlihat dari depan, jadi kebanyakan orang mengiranya cuma ada dua warna. Gak lama kemudian, para pekerja konstruksi bisa mengamati perbedaannya, dan mereka segera menggantinya dengan marmer senada. Tapi lambat laun, warnanya juga berubah, terutama karena pengaruh cuaca. Apa kamu termasuk orang yang suka ngecekin IG dan Pinterest untuk nyari referensi tempat wisata? Kalau iya, kota kecil Cinque Terre di Italia ini pasti cocok banget jadi referensimu. Kota ini sangat populer di kalangan fotografer dan turis karena bangunannya berwarna cerah. Kombinasi warnanya kelihatan kontras dengan corak air laut yang sebening kristal. Semua rumah di sini punya cat warna-warni, mulai dari hijau, kuning, sampai pink muda yang membuatnya semakin terkenal. Kota ini lebih mirip kayak lukisan daripada kota beneran. Tapi kenapa semua bangunannya dicat begitu ya? Jadi kabarnya, para nelayan lokal biasa ngecat rumah mereka dengan aneka warna agar mereka lebih gampang mengenalinya setelah pulang melaut. Sejumlah bangunan punya warna yang sangat khas, sampai-sampai para penghuninya nggak boleh mengganti warna rumah mereka karena terikat oleh hukum. Aturan ini berlaku di kota Pink di Jaipur, India. Banyak bangunan di sini punya corak warna pink seperti dusty rose dan fuchsia. Warna cantik ini mulai diterapkan pada tahun 1800-an. Menurut rumor, Maharaja India kala itu, Sawai Ramsingh, mau menyambut kedatangan Pangeran Albert. Jadi dia memerintahkan semua penduduknya untuk mewarnai rumah mereka dengan cat pink. Tapi kenapa harus milih warna pink ya? Padahal warna lain kan juga banyak. Ternyata mereka memakai warna ini untuk nunjukin keramatamahan kota Jaipur. Kota lain yang bangunannya cuma punya satu warna juga bisa dijumpai di negara lain. Seantero kota Chefchaouen di Maroko cuma dicat dengan warna biru. Menurut sebagian penduduk lokal, warna biru melambangkan keindahan Laut Mediterania. Tapi sebagian lainnya menganggap cat biru bisa bikin rumah mereka tetap sejuk saat cuaca panas. Ada juga yang bilang rumah yang dicat biru bisa ngusir nyamuk. Corak warna ini kelihatan mirip kayak ombak laut sehingga nggak disukai oleh serangga. Kalau ngelihat Menara Eiffel, kamu pasti langsung mengaitkannya dengan simbol cinta kan? Warna catnya ternyata juga punya rahasia loh. Menara kebanggaan Prancis ini kelihatan coklat chestnut di zaman now, tapi dulunya nggak begitu. Menurut desainernya, Gustave Eiffel, Menara Eiffel pernah dicat merah cerah agar konstruksinya terlindung dari karat. Mirip-mirip kayak jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat. Tapi sejak awal dibangun, menara ini udah sering gonta-ganti warna. Mulai dari ochre, kuning, dan coklat. Bahkan pernah juga dicat ombre, tapi semakin ke atas, warnanya malah memudar.
Awas hati-hati, bagian ini banyak mengandung bawang. Bisa-bisa kamu malah mewek pas ngedengerin kisah soal kakek pelangi dari Taiwan. Kakek ini bernama Huang Yangfu dan kisahnya bermula sejak akhir tahun 2000-an. Kala itu dia menjadi penduduk terakhir di desa kecilnya dan pihak berwenang mau ngerobohin desa itu untuk memperluas kompleks apartemen di dekatnya. Untuk mengatasi kesedihannya, si kakek menggambari dinding rumah di seantero desanya. Dia mulai ngelukis burung, kucing, dan manusia. Lalu pada tahun 2010, ada mahasiswa di kampus itu yang ngeliat proyek DIY-nya. Dan dengan aksi penggalangan dana, desa kecil ini akhirnya bisa menarik lebih dari 1 juta wisatawan setiap tahun. Pantesan, pihak berwenang juga akhirnya ngebatalin rencana mereka. Ngomongin soal desain cantik, ternyata ada loh perpustakaan yang bentuknya mirip banget kayak rak buku raksasa. Ini bukan ngehalu, karena bangunannya beneran ada di kehidupan nyata. Bagian depan gedung Kansas City Public Library kelihatan kayak deretan buku di atas rak. Tingginya mencapai 7,6 meter dan lebar tiap bukunya sekitar 2,75 meter. Kamu nggak perlu jadi kutu buku kok untuk mengenali bentuk khasnya. Wah, keranjangnya kok gede banget. Punya siapa tuh? Yang jelas bukan keranjangnya emak-emak yang lagi belanja di pasar. Itu cuma bangunan yang bentuknya mirip keranjang. Dan kamu bisa melihatnya di Newark, Ohio, Amerika Serikat. Gedung ini awalnya digunakan sebagai kantor pusat Longaberger Company yang memproduksi keranjang kayu manual. Para profesional juga mengenalnya sebagai contoh arsitektur mimesis atau gedung yang dibuat untuk niruin fungsi dan tujuannya. Bangunan seluas lebih dari 16.722 meter persegi ini didirikan dengan kucuran dana melebihi 444 miliar rupiah dan dirampungkan pada tahun 1997. Di dalamnya ada 7 lantai, 1 atrium pusat, dan langit-langit kaca sebagai jalan masuk cahaya matahari. Keranjang raksasa ini punya 2 gagang baja yang diberi elemen pemanas biar nggak beku. Kedua gagang ini juga melindungi atrium kaca di bawahnya dari hujan es yang mungkin jatuh selama musim dingin. Di Darmstadt, Jerman, ada kompleks gedung apartemen Waldspiralu yang didirikan sejak tahun 1990-an. Desanya sangat cantik dan kisah yang melatar belakanginya juga menarik. Kalau diartikan secara literal, Waldspiralu berarti spiral berpohon. Nama ini mungkin berkaitan dengan rencana pembangunan gedung, apalagi atapnya berwarna hijau. Tapi nggak cuma itu aja. Di atap gedung spiral ini ada hutan cantik yang ditanami pohon maple dan jeruk nipis. Bangunan unik ini selesai dibangun pada tahun 2000. Di dalamnya ada 105 unit apartemen dengan lebih dari 100 jendela yang masing-masing punya bentuk dan ukuran khusus. Titik tertingginya terdiri dari 12 lantai, lengkap dengan kafe dan bar. Selain itu, setiap sudut bangunannya berbentuk bulat. Kalau kamu kebetulan lagi ada di Rotterdam, Belanda, jangan lupa datang ke rumah Kubus ya. Bangunan unik ini didirikan di atas jembatan penyeberangan orang di dekat pusat kota dan stasiun kereta Rotterdam Black. Kota Rotterdam sempat rusak pada abad ke-20, maka kemudian bangunan ini menjadi fokus desain arsitektur termutakhir. Arsitek Piet Blum mulai mendesain perumahan fungsional yang juga nyisain ruang untuk para pejalan kaki di permukaan tanah. Dia mendapatkan idenya ini dari unsur sederhana seperti hutan dan pepohonan. Masing-masing rumah ditempatkan pada tiang segi 6 berbahan beton yang didesain mirip batang pohon. Tiap tiangnya juga punya tangga menuju area hunian dalam jarak aman. Ada juga rumah lain yang bentuknya kayak di negeri dongeng, namanya adalah Rumah Nautilus, dan lokasinya ada di dekat Mexico City, Meksiko. Dengan bentuk menyerupai kulit kerang, rumah ini menjadi representasi pertama dari bioarsitektur. Desain unik ini dibuat oleh Javier Senosian. Javier terinspirasi dari karya Gaudi dan Frank Lloyd Wright, jadi intinya konsep bioarsitektur ini harus dibuat berdasarkan struktur yang ada di alam. Bangunannya juga harus ngingetin mereka tentang sejarah dan tradisi lokal. Menurut pembuatnya, rumah Nautilus nggak punya banyak ruang penyimpanan. Tapi struktur ini harus dibuat tahan gempa dan nggak perlu perawatan. Bangunan ini juga dihiasi ratusan jendela kaca patri kecil berwarna pelangi. Desain membentuk dunia di sekitar kita.
kursi yang kamu duduki sambil menonton saat ini sudah dipikirkan dengan matang oleh seorang desainer. Begitu juga meja tempatmu menaruh ponselmu sekarang. Beberapa desain sungguh brilian sehingga membuat kita terpesona. Dari yang simple sampai yang rumit, yuk kita lihat beberapa di antaranya. Apa kamu menata rak buku berdasarkan genre, urutan abjad, atau warna sampul buku? Menurutku, susunan sesuai abjad bisa memberi nuansa perpustakaan di rumahmu. Apalagi kalau menggunakan rak-rak kecil bercabang ini. Biasanya, penulis hanya mencantumkan nama belakang mereka di punggung buku untuk memudahkan pembaca menemukan buku tersebut. Tapi desainer buku Ray Bradbury ini punya ide cerdas. Dia menyadari nama Ray ada di dalam nama belakang Bradbury dan memberi huruf R, E, dan Y warna berbeda pada punggung buku. Dengan cara ini, nama depan sekaligus nama belakang penulis ditonjolkan. Bagaimana menurutmu? Bagus atau enggak? Bicara soal buku, karya George Orwell ini sudah terjual lebih dari 4 juta kopi. Novel 1984 yang terkenal ini menceritakan tentang kengerian dan ketakutan mereka selalu diawasi oleh Big Brother. Menurutku, sampul ini cukup menggambarkan isi buku dengan cara yang jenius. Ini bahkan merujuk pada literatur sebagai media dengan penggunaan titik koma. Salut untuk desainernya. Kalau kamu nggak hidup di goa, kamu pasti pernah mendengar tentang kisah Van Gogh. Nggak perlu diceritakan kembali di sini. Rupanya desainer yang ditampilkan di toko souvenir pengalaman imersif Van Gogh ini terinspirasi oleh kisah sang seniman. Lihat saja seperangkat mug ini. Maukah kamu memberikannya kepada kekasihmu? Agar salah satu dari kalian bisa menjadi telinga dan yang lainnya menjadi perban. Kalau aku sih nggak begitu yakin. Sebenarnya aku lebih suka mug Van Gogh biasa dengan gambar wajahnya. Apa yang terlintas di benakmu saat membayangkan jam? Mungkin pikiranmu langsung tertuju pada jam kukuk milik nenekmu. Sama sepertiku. Bagiku, Bruce Lee bukanlah ide yang cocok untuk sebuah jam. Desainer ini menganggap kaki ditambah Bruce Lee ditambah elastisitas sama dengan jarum jam. Haha, bercanda. Ini memang cocok untuk penunjuk waktu tertentu, tapi tidak semua. Jelas, tidak semua. Desain juga bisa digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran. Ada begitu banyak contoh strategi pemasaran yang bagus, tapi menurutku yang satu ini cukup cerdas. Lihatlah sebelum ku beri tahu konteksnya. Kamu bisa menebak ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang apa? Apakah suku kata pertama yang diulang-ulang memberimu petunjuk? Ini iklan untuk melawan diskriminasi terhadap penderita gagap yang dibuat oleh Dutch Stutter Foundation pada tahun 2021. Cerdas ya? Iklan adaptasi Dracula yang dibuat oleh BBC ini masuk daftar nominasi penghargaan papan reklame terbaik. Konon, vampir nggak suka muncul di siang hari bolong. Jadi, para desainer ini memanfaatkan cahaya alami. Saat matahari terbenam dan bulan bersinar di langit, kita mulai melihat bayangan yang terbentuk. Dan kamu pasti sudah bisa menebak, bayangan wajah Dracula muncul. Wow! Berbelanja alat tulis memunculkan sisi kekanakan dalam diri kita semua. Pulpen, pensil, penghapus, kita menyukai semuanya. Tapi bagaimana dengan ide desainer ini untuk mengubah penghapus biasa menjadi gunung Fuji? Bagian terbaiknya adalah ini bersifat interaktif. Kalau cuma menggunakan bagian sisinya, penghapus akan berubah menjadi gunung yang indah ini dalam sekejap. Aku tahu kita harus pintar untuk bisa bermain catur. Tapi set edisi desainer ini membuatnya tampak lebih sulit. Pada tahun 1923, desainer Joseph Hartwig menciptakan Bauhaus Chess Set. Di sini kudanya nggak terlihat seperti kuda dan nggak ada ratu yang mengenakan mahkota. Sebaliknya, bidak-bidak kayu dirancang untuk menunjukkan arah gerakannya selama permainan. Tapi ini tidak 100% akurat. Pion hanya bisa bergerak maju dan diwakili oleh bentuk persegi panjang. Apa maksudnya? Kita memasuki era produk-produk pintar, TV pintar, mobil pintar, dan kulkas pintar. Tapi ini pertama kalinya aku melihat kartu nama pintar. Kalau kamu seorang pengacara kasus perceraian, mungkin kamu bisa mengikuti ide pria ini. Rancanglah kartumu sedemikian rupa sehingga bisa dirobek menjadi dua, setengah untuk si suami dan setengah untuk si istri. Kedua bagian tersebut harus tetap mencantumkan nomor teleponmu.
sekedar untuk memastikan salah satu dari mereka akan menjadi klienmu. Di sebuah galeri ada toko skate yang bersebelahan dengan toko steak. Aku nggak yakin siapa yang memikirkan solusi ini, tapi sepertinya cocok ya. Ini skateboard daging, memang aneh sih, tapi salut kepada orang yang bisa menemukan ide ini. Oke, bantu aku di sini. Apa ada yang namanya desain buruk? Dan apakah menurutmu rambu jalan ini tergolong desain buruk? Para netizen berpendapat rambu jalan ini membingungkan dari segi visual. Sebagian lainnya bahkan nggak mengerti maksud rambu ini. Ini rambu pro sepeda. Harus kuakui aku suka ide orang ini. Tapi pada praktiknya menurutku kurang berhasil. Impresionisme adalah suatu periode dalam sejarah seni di mana para pelukis menggunakan sapuan kuas yang lembut untuk menggambarkan subjek mereka. Dilihat dari kejauhan, kamu mungkin mengira ini sedikit berpiksel. Tapi merek kacamata ini membawa ide ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tampaknya kalau kamu menggunakan kacamata mereka, kamu akan melihat lukisan dengan sudut pandang yang baru. Cerdas ya? Bicara soal seni, sepertinya desainer butuh waktu cukup lama untuk membuat poster ini. Everything, Everywhere, All at Once adalah salah satu film yang membuat otak kita bekerja keras untuk mengikuti alur ceritanya. Begitu juga tokoh-tokohnya dan semua warnanya. Menurutku, desainer ini berhasil menghidupkan esensi dari film ini. Bagaimana menurutmu? Oke, pipa pembuangan memang sangat membosankan, setidaknya dari segi estetika. Bentuknya biasanya sederhana dan selalu sama. Tapi pada abad ke-19, para arsitek mungkin kecanduan naga. Jadi mereka membuat banyak bangunan dengan pipa pembuangan seperti ini. Ini banyak sekali ditemukan di Perancis, dan harus kuakui, itu sangat keren. Para penggemar Harry Potter, apa pendapat kalian tentang lampu tidur berbentuk lambang Hogwarts yang dilengkapi remote control berbentuk tongkat sihir? Bagian favoritku adalah tongkat sihirnya. Aku sudah lama menginginkannya. Salut untuk siapapun yang mencetuskan ide cerdas ini. Tempat pisau yang terlihat seperti hiu putih yang siap menyerang mangsanya. Yup, ini benar-benar ada. Desainnya cukup pintar. Pisaunya tersusun dengan sempurna sehingga terlihat seperti rahang hiu yang terbuka. Ditambah lagi, desainnya manis. Aku sangat suka. Kalau kamu suka Red Hot Chili Peppers, kamu pasti akan semakin menyukainya sekarang. Logo mereka adalah bintang merah, seperti yang mungkin sudah kamu tahu. Dan ternyata, untuk konser mereka di Perth, Australia, tiket sudah termasuk transportasi dari dan ke tempat konser. Jadi, sang desainer membuat simbol bintang merahnya berbentuk jalan untuk mengiklankan informasi ini. Salah satu kasus menarik di mana seni dan musik berpadu dengan kehidupan nyata, dan hasilnya luar biasa. Salah satu aturan dasar pemasaran adalah kamu harus tahu target pasarmu. Sepertinya iklan kasur ini nggak tepat sasaran di semua tempat. Tapi iklan ini sangat pas di Colorado. Kalau kamu nggak tahu, salju yang baru turun sering disebut serbuk salju. Dan kamu harus tidur nyenyak untuk bisa menikmatinya. Di galaksi yang sangat jauh, bercanda. Di galaksi kita ini, Volkswagen menciptakan salah satu mobil paling dicintai sepanjang masa, yaitu Beetle. Dan siapa sangka, versi ini mirip sekali dengan Darth Vader. Kasihan Luke, dia pasti harus terus melihat wajah ayahnya di mana-mana. Nah, apa kamu tahu desain jenius lainnya yang belum kami tampilkan di sini? Coba sebutkan. Hey, aku punya undangan untukmu. Kemasi barang-barangmu dan yuk kita pergi ke kota yang paling banyak dikunjungi di dunia. Paris, kota cinta, kota penuh cahaya, atau apapun sebutanmu untuknya. Tujuan kita adalah untuk mengungkap sebanyak mungkin rahasia tentang Musée de Louvre yang terkenal. Apa kamu siap? Ambil buku panduanmu dan yuk kita jalan-jalan. Louvre memberi kesan sangat megah saat kamu mengunjunginya untuk pertama kali. Arsitektur Renaissance Prancis tradisionalnya berpadu dengan beberapa elemen modern seperti piramida Louvre. Itulah perhentian pertama kita hari ini. Untuk masuk ke dalam museum, kamu bisa melewati piramida kaca besar yang berada di halaman Louvre. Kalau kamu bertanya-tanya, kenapa piramida itu ada di sini ya? Yuk kita berhenti sejenak dan mencari tahu lebih banyak tentangnya.
Piramida Louvre tidak ada di sini sejak awal. Sejatinya bangunan utama Louvre alias Istana Louvre sudah ada sejak tahun 1190. Namun sebelum terlihat seperti sekarang ini, tempat ini dulunya merupakan kastil penuh dengan parit dan ruang bawah tanah dan bukan naga, karena sayangnya naga tidak ada di dunia nyata. Nah, istana ini dibangun atas perintah Raja Prancis Philip II dan kamu bisa melihat beberapa Louvre abad pertengahan di ruang bawah tanah museum. Menurut sejarahnya, Louvre belum lama dijadikan museum. Pada tahun 1793 setelah Revolusi Prancis, negara memutuskan bangunan ini akan digunakan untuk memamerkan koleksi seni berharga milik Prancis. Baru pada tahun 1980-an, ide piramida kaca muncul. Presiden Prancis saat itu, François Mitterrand, memerintahkan renovasi besar-besaran terhadap Louvre. Proyek ini disebut Grand Louvre dan mencakup pembangunan pintu masuk baru untuk pengunjung. Pada tahun 80-an, museum ini sudah kedatangan jutaan pengunjung setiap tahunnya dan pintu masuknya seringkali penuh sesak. Saat itulah arsitek luar negeri Ayo Ming Pei turun tangan. Mitterrand mempekerjakan Pei untuk membangun pintu masuk yang menghubungkan 3 pavilion museum dan menurutku dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Kita bicara soal 200 ton kaca dan besi. Belum lagi kaca ini yang disebut diamond glass dirancang khusus agar benar-benar transparan tanpa semburat hijau dan biru. Pei ingin agar pengunjung dapat melihat bangunan utama dengan jelas tanpa terhalang oleh kaca. Butuh waktu 2 tahun hanya untuk mendapatkan warna kaca yang sesuai. Cukup lama waktu yang dibutuhkan sebelum Pei memutuskan untuk membangun sebuah piramida. Dia bereksperimen dengan mendesain kubus dan bahkan setengah bola, tapi karena bangunan aslinya tidak memiliki lengkungan, hal ini akan membuat bagian halaman menjadi tidak pas. Jadi dia memutuskan untuk membangun piramida terinspirasi oleh piramida di Mesir. Apalagi Louvre menyimpan banyak sekali koleksi artefak Mesir kuno, jadi masuk akal kan? Cuma perkiraanku aja. Masalahnya orang Prancis sangat kritis dan setelah selesai dibangun pada tahun 1988, piramida Louvre menjadi pusat perdebatan yang sangat panas. Opini publik tidak senang dengan konstruksi modern tersebut. Saat ini orang-orang berfoto selfie berbagai gaya dengan piramida itu, tapi dulu penduduk lokal mengatakan arsitektur modern tidak cocok dengan gaya Renaissance Louvre atau bahkan sejarah bangunan tersebut. Beberapa bahkan mengatakan piramida itu kurang berbau Prancis. Ya ampun! Saat mengantre untuk masuk ke dalam Louvre, kamu pasti akan bertanya-tanya, gimana ya cara membersihkan piramida kaca yang sangat besar ini? Kaca-kaca itu miring, jadi tentu ini bukan hal yang mudah. Pada awalnya, pihak pengelola museum mempekerjakan para pendaki gunung untuk memanjat dan membersihkannya. Dan beberapa masih melakukan pekerjaan ini sampai sekarang ketika robot yang dibuat khusus untuk tugas ini tidak mampu membersihkan semua noda kotor dari kaca. Aku nggak bercanda loh, piramida Louvre dibersihkan oleh robot. Seperti kata orang-orang, masa depan sudah di sini. Setelah menuruni eskalator, kamu akan menyadari piramida mengagumkan yang kamu foto di lantai atas ternyata punya sisi lain yang terbalik di bawahnya. Piramida ini berfungsi sebagai jendela atap bagi Carrousel de Louvre yang seperti pusat perbelanjaan bawah tanah atau lobi utama museum. Hei, lihat tuh ada gerai Apple, tapi orang Prancis melafalkannya menjadi Eiffel. Kamu bisa memilih salah satu dari 3 sayap museum yang berbeda, Richelieu, Sully, dan Denon. Sebaiknya kita mulai dari Denon. Sebentar lagi kamu akan mengerti deh alasannya. Tahukah kamu bahwa Louvre memamerkan sekitar 35.000 karya seni? Itu sebabnya hampir mustahil untuk melihat semuanya dalam satu hari. Kalau kamu pecinta seni, kamu harus kembali lagi ke sini beberapa kali. Tapi untuk melihat semua karya seni dengan waktu sekitar 30 detik untuk setiap karya, kamu harus mengunjungi Louvre lebih dari 100 kali. Dan itu belum termasuk waktu istirahat dan makan siang loh.
Kamu sudah bisa membayangkannya kan? Museum ini sangat besar, karena itu butuh sekitar 10 menit untuk berjalan kaki dari pintu masuk lobi menuju lukisan paling terkenal di Louvre, yaitu Mona Lisa. Tapi karena kamu datang lebih awal, kamu bisa mengambil foto yang bagus dari mahakarya Da Vinci ini. Ada satu fakta yang tidak banyak diketahui orang, Mona Lisa pernah dicuri dari Louvre. Lukisan ini dicuri pada malam hari oleh seorang pria bernama Vincenzo Peruggia. Dia adalah karyawan museum dan para penyelidik menduga dia tidur di dalam Louvre untuk melakukan apa yang dikenal sebagai pencurian karya seni terbesar di abad ke-20. Rupanya, keesokan paginya Vincenzo keluar dari museum dengan membawa Mona Lisa yang disembunyikan di antara barang-barangnya. Mona Lisa hilang selama hampir 2 tahun hingga lukisan itu ditemukan kembali di Italia. Gak tahu juga sih, mungkin dia menikmati perjalanan pulang ke tanah airnya. Kalau kamu penggemar sejarah seni, kamu mungkin tahu bahwa Mona Lisa dikelilingi oleh banyak teori. Lukisan ini diselimuti misteri, itu sudah jelas. Ada dugaan kuat Mona Lisa bisa jadi merupakan potret diri Da Vinci sendiri. Para sejarawan telah membandingkan wajah Da Vinci dan wajah Mona Lisa, dan apa hasilnya? Mereka tampak sangat mirip. Selain itu, sebuah studi di tahun 2010 oleh Komite Warisan Budaya Italia menemukan ada kumpulan simbol yang tersembunyi di dalam lukisan tersebut. Simbol-simbol ini hanya bisa dilihat melalui lensa pembesar berteknologi tinggi dan menunjukkan bahwa Leonardo menorehkan huruf LV di dalam mata kanan Mona Lisa. Para ahli menduga ini adalah tanda tangan Da Vinci, tapi simbol lainnya yaitu CE di mata kiri dan angka 72 di lengkungan jembatan di latar belakang masih menjadi misteri. Nah, cukup tentang La Gioconda. Mari kita menuju ke sayap suli dari museum ini. Di sepanjang jalan, kamu akan melihat beberapa orang duduk di depan lukisan dengan buku gambar atau bahkan kanvas. Apakah itu diperbolehkan? Yap, ini fasilitas yang sangat menarik dari Musée du Louvre. Museum ini memiliki sekolah seni yang bernama École du Louvre, dan para siswa dari sekolah ini serta institusi Paris lainnya bisa mendapatkan izin untuk duduk di depan lukisan dan menirunya. Dengan cara ini, para seniman muda yang menjanjikan bisa belajar langsung dari sumbernya. Mereka meniru karya-karya Renoir, Monet, dan Poussin, mencoba mencari tahu teknik yang digunakan para pelukis ini. Apakah aku boleh mendaftar juga? Untuk mengakhiri tur ini, kamu akan mengunjungi parit kuno yang kita bicarakan di awal video. Parit yang merupakan bagian dari Louvre yang asli ketika masih berupa kastil. Berkat penggalian arkeologi yang dilakukan pada tahun 1980-an, bagian ini ditemukan dan telah dibuka untuk pengunjung sejak tahun 2016. Kamu bahkan bisa melihat model miniatur dari kastil aslinya. Dan jika kamu pernah mengunjungi landmark lain di Paris, kamu akan menyadari bangunan ini sangat mirip dengan conciergerie. Aku penasaran, apakah mereka pernah berpikir untuk memproduksi keju di sini? Sepertinya ini tempat yang sempurna. Nah, semoga kamu senang mempelajari beberapa rahasia museum paling terkenal di dunia ini. Sampai jumpa! Setelah menang lotre, Hendra jadi kaya raya. Di villa yang luas yang baru dibelinya itu, dia pengen majang mahakarya sebagai investasi. Jadi, dia perlu jasa penjual karya seni. Si pedagang seni membujuk Hendra untuk beli patung antik super mahal sebagai koleksinya. Suatu hari, anak gadis Hendra berkunjung ke rumahnya. Pria itu langsung mamerin patung mahal yang baru dibelinya. Tapi anaknya malah ketawa terbahak-bahak. Cewek itu bilang kalau papanya udah ditipu habis-habisan. Kenapa dia malah bilang gitu? Di patung itu ada tulisan barang loakan. Weni menjabat sebagai ketua klub baca buku di tempat tinggalnya. Para anggota klub biasanya ngumpul di rumah Weni yang memang besar plus indah. Tapi suatu malam, kepala Weni dipukul dari belakang saat dia duduk di perpus rumahnya. Saat itu, dia baru selesai ngadain pertemuan klub. Cewek itu gak ngeliat pelakunya. Keesokan harinya, polisi menginterogasi 3 tersangka. Tuti bilang dia pulang lebih awal sebelum pertemuan itu selesai karena dia harus terbang ke Paris.
Kania ngaku kalau dia pulang paling larut setelah pertemuan itu. Tapi dia nggak ngeliat sesuatu yang mencurigakan. Ami nggak datang ke rumah Weni karena malam itu suaminya berulang tahun. Siapa yang udah bohong? Tuti, katanya dia harus terbang ke Paris. Kok masih ada di situ juga? Amati gambar taman ini baik-baik ya. Apa kamu bisa lihat bunga yang paling beda? Pasti bunga matahari yang ini. Joko bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah bandara internasional. Suatu hari, dia menerima telepon dari staf kebersihan. Dia nemu anjing yang kepisah dari pemiliknya. Joko harus nyari tahu siapa pemilik anjing itu. Amati semua penumpang di situ deh. Apa kamu bisa tahu pemilik anjing ini? Dia membawa tulang di dalam tasnya. Celananya juga dipenuhi bulu anjing. Dia pasti pemiliknya. Perhatiin pola ini ya. Bantu cariin gambar yang paling unik dong. Sayap burung beo ini kelihatan beda kan? Arif baru aja diterima kerja sebagai asisten galeri seni. Suatu pagi, dia dapat kiriman besar berisi 5 lukisan langka dari abad pertengahan. Arif segera ngasih tahu bosnya via telepon kalau 2 dari 5 lukisan itu palsu. Gimana dia bisa tahu? Di background lukisan ini ada gambar gedung pencakar langit. Lukisan ini memang sekilas kelihatan asli, tapi coba lihat langitnya deh. Masa ada pesawat yang nyempil di antara burung? Amati gambar ini ya. Apa kamu bisa nemu emoji yang paling aneh? Dua cowok ini. Setelah gowes sampai lumayan gempor, Lily akhirnya tiba di tempat pernikahan temannya di kota lain. Hidangan yang tersaji bikin mupeng semua, dan perut Lily mulai keroncongan. Dia pun berjalan menuju meja prasmanan, tapi tiba-tiba lampu di situ mati, dan Lily pingsan. Dia baru bangun keesokan harinya. Kepalanya terasa sangat nyut-nyutan, seperti semua tamu lain. Mereka semua nggak ingat dengan kelanjutan pesta tersebut. Kedua foto ini diambil sebelum dan sesudah mati lampu. Amati dengan cermat ya. Memangnya apa yang terjadi saat pesta? Sebagian balonnya meletus, dan seseorang telah ngisi balon itu dengan gas tidur supaya semua tamu bisa pingsan. Mungkin tujuannya agar mempelai wanita bisa kabur, karena pagi itu dia udah menghilang. Citra ngajar seni di sekolah X. Saat memasuki studio seninya, dia kaget bukan kepalang. Seluruh dinding dan gambar para siswa telah ternoda dengan cat. Citra menginterogasi 3 tersangka. Di hari sebelumnya, petugas kebersihan gak ngebersihin kelas karena dia lagi cuti. Salah satu murid Citra, Rima, bilang kalau dia keluar dari studio jam 6 sore. Dan saat itu semuanya kelihatan normal. Siswa lain, Ricky, mengaku kalau dia ngajak pacarnya ke studio untuk mamerin lukisannya. Tapi mereka pulang sekitar jam 8 malam. Siapa yang udah bikin kekacauan ini? Si Meong, dia berhasil masuk studio lewat jendela yang terbuka. Amati gambar ini ya. Kenapa dia ngikat temennya? Malam itu bulan purnama. Temennya mulai berubah jadi manusia serigala dan dia ketakutan. Dua cowok lagi berlomba-lomba bikin Hana kepincut dengan pamer duit. Cowok pertama mengiriminya foto selfie di dekat jet pribadi. Lalu cowok kedua ngirim foto dirinya berseragam pilot saat menerbangkan jet jumbo. Siapa ya penghasilannya lebih gede?
Penghasilan pilot lumayan gede, jadi cowok yang kedua kemungkinan lebih kaya. Cowok ini kemungkinan cuma kerja di bandara. 4 seniman lagi ngelukis pemandangan di taman. Setelah lukisan pertamanya jadi, Budi pergi ke toilet. Dan saat dia kembali, lukisannya udah rusak. Dia jadi kesal, kemudian menanyai semua temannya. Samsul nggak tahu menau soal kejadian itu. Saat itu dia lagi beli kopi untuk teman-temannya. Dilan nggak ngeliat ke lukisan itu karena dia lagi asik ngobrol sama cewek cakep. Kirana bilang dia lagi ngelukis potretnya sendiri di seberang taman. Siapa yang udah bohong? Kirana. Kalau dia lagi ngelukis, kenapa kanvasnya masih bersih? Seharian ini Jeremy sudah digempur tugas kampus. Jadi, dia mau nyantai sebentar di restoran favoritnya bareng mahasiswa lain. Samsul, Gina dan Luna mesen cappuccino. Rebecca, Peter dan Helen mesen espresso. Kalau Jeremy mesen minuman apa ya? Cappuccino atau espresso? Espresso. Ada 2 huruf E pada nama Jeremy, sama kayak Rebecca, Peter, dan Helen. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Kelapa yang ini udah nggak segar lagi. Harun lagi jalan-jalan santuy. Tiba-tiba di depannya ada penyihir. Si penyihir mulai ngebuka portalnya, lalu menarik Harun ke kastilnya. Harun mohon-mohon agar penyihir itu mau melepasnya, tapi wanita tua itu bilang, "Mulai sekarang kamu harus melayaniku selamanya." Saat itu Harun mengantongi buku tulis dan pulpen di sakunya, lalu nawarin perjanjian dengan si penyihir. "Kalau aku menuliskan berat badanmu di buku ini, apa aku akan lolos?" Karena penasaran, penyihir itu cuma mengiyakan. Setelah ngeliat tulisan itu, si penyihir terpaksa harus ngelepasin Harun. Memangnya Harun nulis apa? Sesuai dengan janjinya tadi, dia nulis berat badanmu. Tebak nama makanan ini berdasarkan emojinya ya. Sushi. Kalau yang ini apa? Susu coklat panas. Bikin yang lebih sulit ah. Apa kamu bisa nebak jenis hidangan ini dari emojinya? Pizza dong. Kalau yang ini? Cheeseburger. Sebutin nama makanan ini dari emojinya ya. Maksudnya es buah. Kalau kombinasi ini gimana? Apa kamu tahu? Benar, kentang goreng alias French fries. Lanjut ke makanan berikutnya. Kamu suka ngemil kue ini nggak? Jawabannya kue selai kacang. Gimana dengan kombinasi ini? Betul, salad. Jackie beli gaun mahal untuk pacarnya sebagai hadiah ulang tahun. Sebelum keluar rumah, dia naruh gaun itu di lemari pakaiannya. Tapi setelah Jackie balik lagi, gaun itu udah hilang. Saat itu cuma ada 3 penghuni rumah, dan Jackie segera menginterogasi semuanya. Lina, adik Jackie, bilang kalau dia sibuk bersih-bersih rumah sejak pagi. Purina, mama Jackie, sibuk nanam bunga di taman seharian. Sedangkan Nina, tante Jackie, lagi masak untuk santap makan malam di pesta ulang tahun. Siapa yang udah nyuri gaun itu?
mamanya Jackie. Taman di rumahnya nggak ditumbuhi bunga tuh. Amati gambar ini ya. Apa kamu bisa nemu emoji yang paling beda? Oh, yang ini. Pak Biru, Pak Merah, dan Pak Putih lagi makan malam bareng. Saat ketiganya ngelepas jaket mereka, Pak Biru langsung tahu kalau warna kemeja mereka gak sama dengan nama mereka masing-masing. Pria berbaju putih itu kelihatan kaget, lalu bilang, "Ya, Pak Biru, bener banget." Apa kamu bisa nebak warna kemeja yang dipakai mereka? Pak Biru cuma bisa mengenakan kemeja putih atau merah. Tapi kita udah tahu kalau pria lain mengenakan kemeja putih. Nah, pasti Pak Biru pakai baju merah. Sementara Pak Putih bisa mengenakan kemeja biru atau merah. Tapi baju merah sudah dipakai Pak Biru. Maka Pak Putih mengenakan kemeja biru. Artinya Pak Merah mengenakan kemeja putih. Gimana dengan foto ini? Apa kamu bisa nemu gambar stroberi yang paling aneh? Udah pasti yang ini. Melanie seorang penjual karya seni terkenal. Banyak pelukis pengen banget kerja sama bareng dia. Suatu hari, saat dia memasuki kelas seni, dia melihat lukisan indah. "Wow, siapa yang udah ngelukis mahakarya ini?" tanyanya. 3 artis langsung mendekatinya, dan masing-masing dari mereka mengaku sebagai pelukisnya. Bantu Melanie nentuin pelukis aslinya dong. Cowok ini, cat warna di paletnya sama persis dengan warna di lukisan. Amati gambar ini baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu keanehan di sini? Lumba-lumba gak hidup di danau di dekat hutan. Dahulu kala ada raja tegas yang memimpin negerinya. Kota sihir di sekeliling kerajaan dipagari tembok tinggi, sehingga semua penduduk gak boleh keluar kota. Dan siapapun yang mau masuk ke dalam kota harus punya dokumen khusus. Kalau nggak punya, mereka akan langsung diusir. Kerajaan sihir terhubung ke dunia luar melalui jembatan kayu. Jembatan ini diawasi oleh penyihir raja, dan dia bisa ngusir semua tamu tak diundang dengan kekuatan sihirnya. Dia akan keluar ngecek jembatan tiap 5 menit. Kemudian masuk lagi selama 5 menit. Padahal untuk nyeberang jembatan aja diperlukan waktu selama 9 menit. Dan ajaibnya, salah satu penduduk berhasil melarikan diri dari kota itu. Gimana caranya? Pria itu menyeberangi jembatan selama sekitar 5 menit, saat si penyihir masih ada di dalam. Setelah itu dia berbalik dan mulai berjalan menuju kota sihir. Saat dia mencapai di perbatasan, penyihir itu akan minta dokumennya. Dan pria itu nggak punya dokumen yang dimaksud, makanya langsung diusir. Mega seorang kritikus seni. Suatu hari, dia datang ke restoran mewah yang terkenal dengan koleksi seni uniknya. Sambil duduk, Mega mulai merhatiin lukisan yang tergantung di dinding. Saat pelayan mendekati mejanya, Mega menanyakan usia lukisan itu. Si pelayan bilang kalau restoran itu cuma punya karya seni abad ke-18. Mega langsung pergi dari situ, kemudian nulis ulasan di situs web restoran itu sambil marah-marah. "Dasar pembohong, kok gitu?" Lihat aja potret ini, familiar kan? Itu kan wajah si pelayan. Manusia biasa mana mungkin bisa berumur sampai lebih dari 300 tahun. Kalau vampir sih, mungkin bisa ya. Bayangin kamu bisa menggali tanah selama berhari-hari, meneliti reruntuhan bangunan, dan memfoto banyak situs arkeologi paling unik di seluruh dunia. Pasti seru banget ya?
Tapi kamu perlu nyiapin kaca pembesar dulu sebelum mulai gali-gali tanah. Dan sebentar lagi kamu akan meluncur ke kota Roma. Jangan lupa pakai Google Maps ya kalau kamu mau ke sana. Tapi kalau kamu mau nyari jalan sendiri juga nggak apa-apa. Banyak jalan menuju Roma. Kota ini punya banyak situs bersejarah dan akhirnya kamu sampai di Bukit Esquilin saat matahari sudah terik. Sambil menikmati es krim ketigamu, kamu mengamati pemandangan sekitar. Di depanmu terhampar istana emas Domus Aurea yang super megah. Kaisar Romawi Nero memerintahkan pembangunan istana raksasa ini 64 tahun sebelum Masehi dan konstruksinya berhasil dirampungkan pada tahun 68 sebelum Masehi. Di masa kejayaannya, luas area istana ini mencapai 3 kalinya kota Vatikan. Bangunannya dihiasi helaian daun emas, batu semi mulia, dan bertonton lukisan dinding. Di dalam istana, ada lebih dari 300 ruangan yang sebagiannya menghadap kebun anggur dan hutan cantik beserta satwa yang mendiaminya. Bangunan ini menyangga patung Nero raksasa setinggi 30 meter. Dan konstruksi termegahnya adalah aula segi 8. Aula ini awalnya dipakai sebagai ruang perjamuan dengan air terjun yang mengalir di dinding belakang. Strukturnya bisa terus berputar pada porosnya, mirip kelopak bunga jatuh. Tapi kemudian, para penerus Nero membongkar materialnya. Turis di zaman now bisa melihat struktur utamanya dan aula segi 8. Meski telah digali, tembok polosnya masih mudah dikenali. Kamu tiba di Rimba Kamboja setelah melewati perjalanan panjang, tapi nyamuk di sini bisa sangat agresif. Untungnya kamu nggak lupa bahwa semprotan nyamuk, kota Angkor terletak jauh di dalam Rimba. Tempat ini pernah menjadi ibu kota kerajaan Khmer dari abad ke-9 sampai ke-15. Kata Angkor sendiri berasal dari bahasa Khmer yang berarti ibu kota. Angkor termasuk salah satu kota terbesar di dunia pada masa praindustri. Para peneliti memperkirakan penduduknya hampir mencapai 1 juta orang. Di masa modern, Angkor mampu menarik banyak pengunjung dari seluruh dunia karena arsitekturnya yang menawan. Gaya Khmer bisa terlihat jelas dari pemakaian balok batu pasirnya. Di tengah kompleks terdapat kuil Beyon yang dihiasi 216 wajah tersenyum. Para saintis mengatakan fungsinya sebagai maskot dari para pendiri kerajaan Angkor. Konon, menaranya juga dihiasi emas, tapi sekarang situs ini telah berubah menjadi labirin kuil yang dipenuhi tanaman rambat. Kota ini ditinggalkan penghuninya pada tahun 1431, ditemukan lagi pada tahun 1840-an, dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1992. Meskipun sedikit, Amerika Serikat juga punya reruntuhan bangunan bersejarah. Di negara bagian Colorado yang bergunung-gunung, suku Pueblo menempati rumah tradisional mereka. Di Taman Nasional Mesa Verde, ada lebih dari 600 rumah tebing yang dibangun oleh suku Pueblo sekitar tahun 1190-an. Dan di dalamnya terdapat lebih dari 150 kamar. Bangunan berlantai banyak ini terbuat dari batu kapur dan adukan lumpur. Untuk sampai di rumah balkon, pengunjung harus naik tangga setinggi 9,75 meter. Di sana kamu bisa melihat desa berukuran sedang dengan 38 kamar dan 2 kiva. Kiva adalah bilik tradisional yang dibuat oleh suku Pueblo untuk melangsungkan acara seremonial. Pada tahun 1300, pendudukan suku Pueblo di Mesa Verde telah berakhir dan sekarang situs ini dibuka untuk umum. Tempat ini cocok banget untuk para penyuka lanskap terakota. Petra dikenal sebagai peninggalan sejarah penting. Berlokasi di gurun Yordania, Petra menjadi pusat perdagangan di abad keempat sebelum Masehi. Suku Baduy Arab, Nabath, hidup di kawasan Rose City selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Mereka membuat sistem manajemen air yang inovatif agar pemukiman mereka layak huni. Struktur Petra yang mirip gapura batu pahat juga dikenal dengan sebutan Al-Kazneh atau ruang harta. Lokasinya di dekat gerbang utama menuju situs dan menurut kabar burung, di bawah sana ada timbunan harta. Di awal tahun 2000-an, situs ini terdaftar sebagai satu dari 7 keajaiban dunia baru. Selanjutnya kita menuju ke Amerika Selatan, tepatnya di Guatemala. Di sana ada sisa-sisa peradaban suku Maya kuno.
Situs kota kuno Tikal terdiri dari 12.000 bangunan yang dulunya menjadi ibu kota Imperium Maya kuno. Kota penting ini akan selevel dengan London atau New York kalau ada di era modern. Kompleks monumen yang paling kuno berlokasi di Akropolis Utara. Kompleks ini dibuat secara manual pada tahun 750 sebelum Masehi dan berfungsi sebagai tempat peristirahatan para penguasa. Kuil piramida berundak ini dulunya dicat merah karena suku Maya menyukai warna merah, tapi kini wujudnya cuma berupa batu kapur. Para arkeolog belum bisa mastiin penyebab kemunduran kota Tikal, mungkin karena kemarau panjang, wabah penyakit, atau faktor lain. Di tebing sebelah kiri sungai Tigris, ada reruntuhan gapura terbengkalai yang pernah menjadi bagian dari kota Ctesiphon. Struktur ini melambangkan kemegahan Imperium Persia selama 800 tahun. Istananya sangat mewah, berhiaskan mozaik kaca, karpet permata, dan banyak marmer. Kayaknya orang ningrat terobsesi banget sama marmer ya. Gapura ini adalah bagian dari kompleks istana kerajaan. Sebelum era modern, ia ditetapkan sebagai struktur lengkung buatan manusia terbesar yang bisa berdiri tegak tanpa tiang penyangga. Karena terlampau makmur, kota ini selalu menjadi sasaran empuk wilayah lain hingga akhirnya terpuruk. Struktur yang satu ini juga berasal dari suku Maya. Chichen Itza adalah situs arkeologi berbentuk piramida yang masih sangat terawat. Berlokasi di negara bagian Yucatan, Meksiko, kota Maya ini sudah berumur lebih dari 1.500 tahun. Kota ini dihuni oleh 35.000 orang pada masa keemasannya. Di dalamnya ada 26 reruntuhan. Tapi fokus kita kali ini adalah kuil raksasa berundak El Castillo yang tingginya mencapai 24 meter. Fiturnya yang paling unik yaitu masing-masing sisinya punya 91 anak tangga. Ditambah dengan platform atas, berarti totalnya ada 365 anak tangga, sama seperti jumlah hari dalam tahun Masehi. Kota tertua yang ada di daftar ini berasal dari zaman batu, saat manusia purba mulai bercocok tanam. Jadi mereka nggak hidup nomaden lagi dengan mengandalkan berburu dan meramu makanan. Di Pulau Orkney, dekat lepas pantai Skotlandia, ada situs prasejarah yang dikenal dengan nama Scarabry. Karena direstorasi dengan baik, situs ini bisa sangat terawat. Di sini kamu bisa ngeliat rumah jadul, lengkap dengan tungku, perabot kayu, dan kamar kecil tradisional. Para peneliti juga nemu banyak simbol rahasia. Jadi kemungkinan besar mereka udah belajar nulis. Wah, udah sampai Yunani aja nih. Mau sekalian icip keju feta Yunani nggak? Inilah pusat situs arkeologi dunia. Tapi kita akan lanjut ke situs Colossus di Rhodos atau dikenal juga dengan sebutan raksasa perunggu. Situs ini pernah menjadi satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang didirikan di pelabuhan kota Rhodos pada abad ketiga sebelum Masehi. Konon tingginya mencapai 32 meter. Ada juga yang percaya saat Colossus dibangun, para pekerjanya memakai bantuan 54.900 unta. Tapi mirisnya, Colossus cuma berdiri selama 54 tahun. Gempa bumi dahsyat telah menghancurkannya sampai berkeping-keping, sehingga para pengunjung cuma bisa ngeliat salah satu kaki raksasanya. Tempat yang tadinya untuk majang patung ini cuma dibiarkan kosong. Di seluruh penjuru dunia, ada banyak sisa-sisa bangunan bersejarah. Selanjutnya kita akan singgah di Inggris Utara untuk melihat reruntuhan tembok Hadrianus. Kaisar Romawi mendirikan dinding ini untuk memisahkan imperiumnya dari kerajaan Inggris. Dinding yang asli jauh lebih megah dari reruntuhannya. Bangunan ini berukuran 170 km di sepanjang pesisir. Di zaman dulu, dinding Hadrianus punya 17 benteng besar dan banyak menara pengamat untuk menjamin keamanan di lingkungan imperium. Tembok ini semakin terlupakan saat bangsa Romawi meninggalkan Inggris di awal abad ke-5, lalu banyak orang mulai menjarahnya untuk membangun gereja, lahan pertanian, dan tempat tinggal. Saat ini yang tersisa hanyalah reruntuhan batu setinggi pinggang, tapi masih kelihatan rapi banget kan? Yuk main tebak-tebakan, aku bakal nyebutin tempat wisata yang ada dalam daftar keinginanmu. Machu Picchu, Colosseum, Petra, Taj Mahal, paling enggak salah satunya benar kan?
Jujur, aku baru saja menghapusnya dari daftar 7 keajaiban dunia baru. Daftar itu resmi selesai pada tahun 2007 setelah pemungutan suara di seluruh dunia. Terus daftar yang lama gimana? Ya, daftar itu disusun pada abad kedua sebelum Masehi dan cuma ada satu objek yang saat ini masih berdiri, Piramida Agung Giza. Yuk kita kemasi tasmu, kita akan pergi ke Peru, rumah dari Machu Picchu yang perkasa. Ketika pertama kali ditemukan pada tahun 1911, penjelajahnya mengira telah berhasil menemukan kota Inca yang hilang. Beberapa dekade kemudian, ternyata itu bukan kota yang sama. Ditambah lagi masih ada 3 keluarga petani yang tinggal di sana, jadi nggak bisa dikatakan hilang dan terlupakan. Gak heran mereka suka tinggal di sana, batu-batu yang membentuk bangunan itu dipotong dengan sangat presisi dan tersusun rapat. Kamu bahkan gak bisa memasukkan kartu kredit di celahnya. Hal ini telah menyelamatkan kota ini dari beberapa gempa bumi yang serius yang biasa terjadi di sini. Bangunan-bangunan itu hanya bergoyang-goyang mengalami semua guncangan dan kemudian kembali ke tempatnya. Dan karena cara penataannya, kamu bisa melihat matahari terbit atau terbenam tepat di belakang puncak-puncak penting pada hari-hari penting bagi suku Inca. Lebih dari setengah, yakni 60% dari semua konstruksi di Machu Picchu dilakukan di bawah tanah, jadi kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Bagian terbaiknya adalah masih banyak hal yang bisa ditemukan kalau kamu ingin mencatatkan namamu dalam sejarah. Perhentian kita selanjutnya adalah di semenanjung Yucatan di Meksiko. Chichén Itzá yang megah berdiri di sini selama lebih dari 1.500 tahun. Bangunan ini memiliki persis 365 anak tangga. Kamu bisa menghitungnya saat pergi ke sana lain kali kalau kamu nggak percaya. Suku Maya yang membangun semuanya itu sangat menyukai astronomi, jadi nggak heran kalau mereka membuat anak tangga sebanyak jumlah hari dalam setahun. Selain itu, kalau kamu berada di sana saat titik balik musim semi atau musim gugur, kamu akan melihat bayangan yang dihasilkan matahari terbenam. Bayangannya terlihat seperti ada ular yang menuruni tangga. Ular berbulu adalah salah satu dewa penting di Meksiko kuno. Chichén Itzá dulunya adalah pusat kota yang sibuk. Kota ini mengalami pasang surut dan pada saat bangsa Spanyol tiba di abad ke-16, kota ini sebagian besar ditinggalkan. Foto pertama tempat ini yang kita punya berasal dari akhir abad ke-19. Sepertinya ada lebih banyak vegetasi di atas piramida bertingkat itu pada tahun 1892. Satu-satunya sumber air tawar di iklim kering ini adalah cenote atau lubang runtuhan yang berisi air. Ada 4 cenote yang terlihat dan piramida kuil ini kemungkinan besar berdiri di atas cenote lainnya. Para arkeolog sedang mencari terowongan untuk memasukinya. Untuk melihat keajaiban berikutnya, kamu harus siap berbagi dengan sekitar 15.000 orang lainnya, jumlah orang yang mengunjungi patung Kristus Sang Penebus setiap harinya. Patung ini berada di atas Gunung Corcovado dan beratnya sekitar 635 ton. Pasti sulit deh untuk mengangkatnya sampai ke atas sana. Sebenarnya patung itu terdiri dari beberapa bagian. Seorang pematung Prancis, Paul Landowski, membuat beberapa bagian patung itu dari tanah liat. Kepala dan tangan dibuat dalam ukuran penuh dan tubuh akan dibuat lebih besar di tempat. Bagian-bagian patung dipotong menjadi kubus dan kemudian dicor ke dalam beton dan disatukan. Para pekerja menyiapkan semen di tempat dan memindahkan semua peralatan dengan kereta kecil yang digunakan wisatawan untuk naik ke atas bukit. Patung ini adalah bukti terbaik bahwa petir menyambar di tempat yang sama lebih dari 1 kali. Pasti karena posisinya yang berada di puncak gunung, jari-jari, kepala, dan alisnya rusak karena badai. Saatnya melanjutkan perjalanan. Kali ini kita akan pergi ke Agra, India. Iya, untuk melihat Taj Mahal, bangunan merah muda yang indah itu. Tunggu, bukannya warnanya putih? Taj Mahal sebenarnya berubah warna tergantung pada waktu. Bangunan ini terlihat merah muda pucat atau abu-abu mutiara saat matahari terbit, putih bersih di siang hari, dan saat matahari terbenam, warnanya berubah menjadi oranye perunggu. Di malam hari bahkan mungkin tampak biru bening, dan itu bukan satu-satunya ilusi optik di sini. Begitu kamu bergerak menuju gerbang utama, bangunan ini tampak sangat besar, tapi semakin kamu mendekatinya, semakin kecil tampilannya.
Minaret-minaretnya atau menaranya di kedua sisi mungkin tampak berdiri tegak lurus, tapi pada kenyataannya menara-menara itu condong keluar. Hal ini dilakukan untuk keseimbangan estetika dan juga untuk mencegah menara jatuh ke bangunan utama jika terjadi gempa bumi. Untuk konstruksi yang selesai dibangun pada abad ke-17, Taj Mahal masih terlihat seperti baru. Itu karena bangunan ini secara teratur mendapatkan perawatan spa. Mereka menggunakan masker lumpur wajah yang tepat yang merupakan resep tradisional untuk menjaga pancarannya. Duh, aku jadi lapar setelah melakukan perjalanan jauh. Gimana kalau kita pergi ke Italia dan makan pasta? Bercanda, deng. Alasan sebenarnya tentu untuk melihat Colosseum. Nama aslinya adalah Flavian Amphitheater karena dibangun oleh dinasti Flavia. Nama barunya kemungkinan besar diambil dari patung perunggu Kaisar Nero yang pernah ada di sebelah bangunan tersebut. Model patung tersebut adalah Colossus dari Rhodos. Selama hampir 2000 tahun, Colosseum telah mengalami setidaknya 3 kali kebakaran besar dan 4 kali gempa bumi. Bangunan ini telah mengalami kerusakan, perbaikan, dan pembangunan kembali berkali-kali. Konstruksi yang mengagumkan ini pernah menampung hingga 80.000 penonton. Yang mereka tonton belum tentu sekejam yang digambarkan oleh Hollywood. Sebagian besar pertandingan gladiator berlangsung di bawah aturan yang ketat. Kadang-kadang publik akan bosan dengan pertunjukan itu dan para peserta akan keluar dari arena. Setelah Colosseum berhenti berfungsi sebagai arena untuk pertunjukan yang menakutkan itu, tempat ini digunakan sebagai pemakaman, tempat ibadah, perumahan, bengkel kerja untuk pengrajin dan pedagang, rumah ordo religius, dan kastil berbenteng. Sekarang tempat ini terbuka untuk umum dan kamu bisa melihat labirin bawah tanahnya. Siap untuk keajaiban berikutnya? Ini adalah kota Petra yang hilang. Atau lebih tepatnya, kota yang ditemukan kembali yang dulunya sangat kaya dan hidup, kemudian ditinggalkan dan ditemukan kembali pada tahun 1812. Seluruh kota ini terbuat dari batu pasir, dan meskipun berada di padang pasir, kota ini pernah mengalami hujan yang cukup deras, namun kota ini telah bertahan selama 2000 tahun berkat beberapa pekerja terampil. Pemindaian laser modern menunjukkan bahwa mereka memasang tangga raksasa ke dalam gunung untuk memeriksa kualitas batu dan mengukir bangunan tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Dan bagaimana orang-orang ini bertahan hidup di padang pasir tanpa air? Orang Nabatea yang tinggal di sini mengembangkan sistem saluran, bendungan, dan waduk yang rumit untuk memastikan mereka punya cukup cairan yang penting sepanjang tahun. Kalau kamu hobi jadi Indiana Jones, masih banyak hal yang bisa ditemukan di Petra ini. Para arkeolog percaya bahwa kita baru mengetahui 15% dari kota ini sekarang dan sisanya masih tersembunyi di bawah tanah. Yuk kita akhiri tur kita dengan proyek buatan manusia terbesar di dunia. Yap, maksudku adalah Tembok Besar Cina. Tembok ini membentang sepanjang lebih dari 13.000 km dari Laut Bohai di timur hingga Gurun Gobi di barat. Tapi jangan percaya mitos yang beredar ya, karena tembok besar Cina nggak kelihatan dari bulan. Butuh waktu lebih dari 2000 tahun untuk menyelesaikannya dan butuh banyak sekali bahan bangunan, sebagian besar batu bata dan balok batu yang dipotong. Kamu pernah ngukir namamu di pohon atau yang lebih buruk lagi di tempat-tempat terkenal? Oke, aku nggak akan ngasih tahu siapa-siapa deh. Orang-orang yang membangun tembok besar juga melakukan hal yang sama. Beberapa batu bata yang sebagian besarnya berasal dari dinasti Ming berisi data-data seperti lokasi produksi, nama keluarga pembuat batu bata, dan pejabat yang bertanggung jawab. Ini semacam bentuk quality control. Jika terjadi sesuatu pada salah satu bata, akan mudah untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab. Kamu pernah melihat gedung pencakar langit yang bisa berubah bentuk? Pembuat FNF Tower di Panama City memiliki sebuah konsep dan modal hanya sekitar 782 miliar rupiah, uang yang nggak banyak untuk membangun gedung pencakar langit. Jadi mereka nggak boleh melakukan kesalahan dan berhasil menuntaskan struktur beton dengan 39 lantai atas yang berputar 9 derajat pada porosnya pada upaya pertama tanpa menghabiskan waktu maupun material tambahan. Begitu selesai, menara berputar Dubai akan kelihatan berbeda tiap kali kamu melihatnya.
Masing-masing dari ke-80 lantainya akan berputar 360 derajat secara individual mengelilingi pusatnya. Para penghuni yang beruntung akan bisa mengendalikan rotasi itu, yang artinya mereka bisa memilih pemandangan dari jendela mereka. Satu putaran penuh butuh waktu sekitar 90 menit, dan tidak, menara itu nggak akan boros listrik. Menaranya akan memproduksi listriknya sendiri. Turbin-turbin angin antar lantai akan menggerakkan rotasi itu. Jika kamu pernah ingin tinggal di dalam video game, pesan aja sebuah apartemen di bangunan King Power Mahanakhon. Pencakar langit berbentuk piksel yang tingginya kira-kira setara dengan Menara Eiffel ini adalah menara tertinggi di Thailand. Rahasia di balik tampilannya adalah jendela kaca yang terbagi secara horizontal dan vertikal. Butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikan bangunan cantik ini dengan lebih dari 200 apartemen, sebuah hotel, sejumlah toko mewah, restoran, dan salah satu pemandangan paling memukau di dunia. Libyan International Building memiliki salah satu air terjun buatan tertinggi di dunia yang mengalir di bagian sisinya. Jangan khawatir, air terjun ini cuma dialirkan pada kesempatan khusus dan memakai campuran air keran daur ulang serta air hujan. Saat air terjun ini pertama kali mulai mengalir, penduduk lokal yang belum tahu informasinya, bahkan ada yang melaporkan terjadinya kebocoran air besar. Gedung perkantoran Cyber Texture di Mumbai, India, mirip telur raksasa yang terbuat dari kaca dan baja. Sebenarnya bangunan ini terinspirasi oleh sebuah kapal yang punya ekosistem tersendiri mirip planet kita. Untuk menurunkan suhu di dalamnya, para arsitek memilih orientasi ideal dan menambahkan pelindung sinar matahari serta sistem pendingin bawah tanah. Gedung Marina Bay Sands di Singapura kelihatan mirip tiruan Stonehenge, tapi arsiteknya mengklaim bahwa dia terinspirasi oleh rumah dari kartu. Struktur horizontalnya ditopang oleh 3 struktur vertikal, ada 3 hotel dengan 55 lantai dilengkapi dengan restoran, klub malam, taman, toko, museum, dan gedung bioskop. Bagian horizontal adalah kolam renang yang sangat luas dengan pemandangan terbaik di kota dengan kapasitas sampai 4.000 pengunjung. Kolam itu menggantung di ketinggian lantai 57 dan terasa seperti tanpa penyangga. Rumah menari pastinya mencolok di antara arsitektur-arsitektur tradisional di Praha. Gedung ini dijuluki Fred and Ginger, menara batunya melambangkan seorang penari terkenal, Fred Astaire, dan menara kacanya menyimbolkan pasangannya, Ginger Rogers. Di atas menara Fred bahkan ada rambut tiruan dan 99 panel beton menyangga bentuk orang menari itu, semuanya dengan dimensi yang berbeda. Umeda Sky Building yang tingginya 2 kali tinggi Big Ben terdiri dari 2 menara kaca dan baja di sebelah utara stasiun Osaka. Observatorium Taman Gantung menghubungkan menara-menara di bagian atas. Meskipun bangunan itu ada di kota besar, jembatan layangnya begitu tinggi di awan hingga yang kamu dengar di atas sana cuma angin. Jika takut ketinggian, kamu bisa mengunjungi taman kota, teater, museum seni, atau salah satu dari sekian banyak kantor yang lebih dekat ke lantai dasar di bangunan itu. Arsitek Octavio Mendoza mungkin memiliki karya tembikar terbesar di dunia. Kalau kamu pernah ke Kolombia, tanyakan aja ke penduduk lokal arah ke rumah Flintstone ya. Mereka menyebutnya demikian karena suatu alasan. Nama resminya adalah Casa Terracotta dan sang arsitek membangunnya cuma dengan tanah liat. Dia membiarkan bangunan itu terpanggang dan mengeras di bawah sinar matahari yang mengubah bahan mudah dibentuk ini menjadi keramik padat. Tiap lekukan di bangunan itu didesain mengikuti bentuk perbukitan di sekitarnya. Semua perabotan di dalamnya juga terbuat dari tanah liat. Mendoza bertekad untuk menggarap casa itu selama sisa hidupnya. Seniman Dennis Sullivan dan Francis Conklin telah menabung selama 15 tahun dengan membuat patung-patung anjing kecil dari kayu untuk mewujudkan proyek impian mereka. Dog Bark Park Inn di Cottonwood adalah anjing pemburu yang berdiri setinggi 4 meter di padang rumput Idaho. Ada kamar tidur dan area tempat tinggal di dalam tubuh anjing itu, serta 1 kamar tidur tambahan di bagian kepalanya. Kamu pernah penasaran seperti apa rasanya berada di dalam karpet besar? Aku juga enggak, tapi mengunjungi Museum Karpet Nasional Azerbaijan pasti seru. Museum tersebut menunjukkan sejarah kerajinan lokal penting ini dalam semua detailnya. Arsitek Azerbaijan, Franz Jans, mendesain konstruksi ini dan butuh waktu 6 tahun untuk menuntaskannya.
Basket building di Ohio persis kayak keranjang belanja, kecuali ukurannya yang 160 kali lebih besar. Bahkan ada 2 pegangannya loh. Bangunan ini pernah berfungsi sebagai markas besar Longaberger Basket Company yang kemudian dijual untuk dijadikan hotel mewah. Ikan paus raksasa, kapal udara, kamu bisa menebak apa isi bangunan di Graz, Austria ini? 2 arsitek Inggris memenangkan kompetisi tingkat Eropa untuk mendesain museum seni ini. Konstruksi biomorfik ini memiliki sekitar 1000 elemen kaca akrilik di lapisan luarnya. Di malam hari, elemen kaca ini bisa mengirim sinyal dan pesan cahaya kepada orang-orang yang berada di seberang sungai. Bangunan ini menyerap sinar matahari dari utara lewat banyak nozzle di atasnya. Jarumnya merupakan pelataran untuk melihat pemandangan. Hull House di Toronto, Kanada, didirikan di akhir abad ke-19 dan merupakan salah satu dari 6 rumah identik yang berdiri berdampingan. Ketika para pengembang datang ke area ini, para pemilik dari semua rumah lain sepakat untuk pindah, tapi pemilik yang satu ini nggak mau pergi. Kru pembongkar bangunan menunjukkan keahlian mengesankan ketika mereka berhasil merobohkan rumah di sekitarnya tanpa menimbulkan kerusakan sama sekali terhadap bangunan yang sekarang menjadi Hull House ini. Dinding luar berwarna putih dulunya menjadi penahan beban yang membagi kamar tidur dan ruang duduk kedua rumah. Satu kesalahan saja dari eskavator bisa membuat seluruh konstruksi hancur. Shell House di Isla Mujeres, Meksiko, terinspirasi oleh laut dan terlihat seperti simbol laut. Rumah ini berbentuk dan ditutup kulit kerang yang diambil dari pantai-pantai di dekatnya. Arsitek Eduardo Ocampo mendesain bangunan indah ini ketika ingin punya rumah yang lain dari yang lain agar saudara lelakinya lebih sering datang berkunjung. Sekarang rumah ini disewakan kepada mereka yang sedang liburan. Bubble Palace yang gak jauh dari Cannes, Prancis, didesain oleh arsitek Hongaria dan dibeli oleh Pierre Cardin. Kalau punya kelebihan uang beberapa miliar, kamu bisa membeli properti menarik ini. Kamu akan memperoleh 10 kamar tidur suite yang didekorasi para seniman kontemporer, sejumlah taman, kolam, sebuah kolam renang, dan auditorium di luar ruangan berkapasitas 500 kursi dengan pemandangan Teluk Cannes yang luar biasa sebagai bonus. Apakah kamu bisa menemukan satu rumah saja yang berdiri tegak di sini? Aku tahu, aku juga nggak menemukannya. Semua kubus di Cube House Rotterdam memiliki kemiringan 45 derajat ke samping. Idenya adalah untuk memanfaatkan ruangan semaksimal mungkin. Arsitek Belanda Piet Blom mendesain rumah-rumah ini di akhir tahun 70-an agar tampilannya mirip hutan abstrak. Masing-masing atap segitiga mewakili puncak pohon. Rumah-rumah itu berdiri setinggi 3 lantai dengan pintu masuk di lantai dasar, sebuah dapur dan ruang duduk terbuka di lantai 1, juga sebuah kamar mandi dan 2 kamar tidur di lantai atas. Gedung Booth di Tasman, Selandia Baru adalah sebuah hotel yang seperti berasal dari buku anak-anak. Rumah ini bahkan ada tali sepatunya loh. Ada sebuah tangga spiral, perapian nyaman, dapur kecil dan kamar tidur dengan balkon. Jika kamu pergi ke Mitchell, Dakota Selatan, pastikan gak melewatkan salah satu atraksi wisata kuncinya, yaitu Corn Palace. Penduduk lokal selalu membanggakan hasil jagungnya hingga mereka membangun istana pertama dari jagung di tahun 1892 untuk membuktikan kepada dunia betapa suburnya tanah mereka. Yang bisa kamu lihat sekarang adalah versi restorasinya. Setiap tahun mereka menaruh jagung-jagung baru dalam 13 corak warna untuk membentuk mural indah yang baru.